Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Lisna Cipta Maharani, Magdalena Astuti Done, Nurhaliza Putri Sabila, Raffi Iksan Nur Rashid, Riza Trafi, dan Sylvester Gracianoma. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 23 pada PT Multimoda Trans Indonesia. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perpajakan sekaligus untuk memahami penerapan pajak dalam dunia nyata, khususnya pada perusahaan jasa. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak. Salah satunya adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 menjadi salah satu yang sering muncul dalam aktivitas bisnis, terutama yang berkaitan dengan jasa dan sewa. PT Multimoda Trans Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding dan logistik internasional. Dengan perusahaan ini memiliki kewajiban perpajakan yang cukup kompleks, termasuk dalam hal pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan pajak ini dilakukan secara tepat. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Magdalena Carmelia Astuti Done. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh Pasal 23. Seperti yang kita ketahui, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut biasanya berasal dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan dalam hubungan usaha. Salah satu ciri utama dari PPh Pasal 23 adalah sistem pemotongannya. Pajak ini tidak dibayar langsung oleh penerima penghasilan, melainkan dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang memberikan penghasilan. Dengan kata lain, pihak pemberi penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 cukup beragam. Di antaranya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lainnya. Selain itu, penghasilan dari sewa, royalti, bunga, dan dividen tertentu juga termasuk dalam objek pajak ini. Hal ini menunjukkan bahwa PPh 23 sangat luas cakupannya dalam kegiatan bisnis. Memahami PPh Pasal 23 sangat penting, terutama bagi perusahaan, karena kesalahan dalam pemotongan atau pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik akan membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai peraturan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurhaliza Putri Sabila akan menjelaskan mengenai subjek, objek, dan tarif PPh Pasal 23. Subjek PPh Pasal 23 adalah pihak yang menerima penghasilan, yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Sementara itu, pihak yang memotong pajak adalah pemberi penghasilan seperti perusahaan atau instansi yang melakukan pembayaran atas jasa ataupun sewa. Sedangkan objek PPh Pasal 23 meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, serta penghasilan dari jasa dan sewa. Dalam konteks perusahaan logistik seperti PT Multimoda Trans Indonesia, objek pajak yang paling sering muncul adalah jasa tracking, jasa handling seperti lift off,
serta sewa peralatan seperti mesin fotokopi. Tarif PPh pasal 23 dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk jasa dan sewa, tarif yang dikenakan adalah sewa sebesar 2% dari jumlah bruto. Namun, apabila pihak penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi 2 kali lipat dari tarif normal. Misalnya, tarif 2% akan menjadi 4%. Oleh karena itu, kepemilikan NPWP sangatlah penting untuk menghindari beban pajak yang lebih besar. Saya Raffi akan menjelaskan mengenai mekanisme jasa freight forwarding. Dalam kaitannya dengan PPh pasal 23, freight forwarding merupakan jasa pengurusan pengiriman barang dari tempat asal ke tujuan. Dalam praktiknya, perusahaan freight forwarding tidak selalu melakukan semua kegiatannya sendiri, melainkan sering bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan transportasi, gudang, jasa bongkar muat, atau proses ini dimulai dari negosiasi antara konsumen dan perusahaan forwarding terkait biaya jasa. Setelah itu, konsumen melakukan pemesanan dan perusahaan forwarding akan mengurus seluruh proses pengiriman termasuk dokumen dan operasional di lapangan. Lalu, dalam proses tersebut, pihak ketiga akan menagih biaya kepada perusahaan forwarding. Kemudian, perusahaan forwarding akan menagih kembali kepada konsumen, baik dalam bentuk biaya jasa maupun reimbursement, yaitu penggantian biaya dari pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan perpajakan, setiap transaksi jasa yang terjadi berpotensi menjadi objek PPh pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi mana transaksi yang dikenakan pajak, melakukan potongan dengan benar, serta menyetorkan dan melaporkan sesuai ketentuan. Dan penutup, saya Sylvester akan menjelaskan mengenai pelapor serta kesimpulan. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu About. Dalam sistem ini, perusahaan dapat menginput data transaksi, membuat bukti potong, serta melaporkan SPT massa secara online. Langkah-langkah pelapor dimulai dari login ke DJP online, kemudian menginput data bukti potong seperti NPWP, nama vendor, jenis jasa, dan jumlah pajak. Setelah itu, sistem akan menghasilkan bukti potong yang dapat diberikan kepada pihak penerima penghasilan. Selanjutnya, perusahaan harus melakukan penyetoran pajak melalui sistem e-billing sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tinggal 10 bulan berikutnya. Setelah itu, pelaporan SPT massa dilakukan paling lambat tinggal 20 bulan berikutnya. Sebagai kesimpulan, PPh pasal 23 merupakan pajak yang penting dalam kegiatan perusahaan jasa. PT Multimoda Trans Indonesia pada dasarnya telah menerapkan PPh 23 dengan baik, namun masih perlu meningkatkan dalam ketelitian dan administrasi agar terhindar dari kesalahan di masa depan. Terima kasih. Baik, saya Rizat akan menjelaskan mengenai studi kasus dan perhitungan PPh pasal 23. Dalam makalah ini, kami menggunakan data transaksi dari PT Multimoda Trans Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis jasa, yaitu jasa tracking, jasa lift off, dan sewa mesin fotokopi. Ketiga jenis transaksi ini merupakan objek PPh pasal 23 karena termasuk dalam kategori jasa dan sewa. Nilai transaksi untuk jasa tracking adalah sebesar Rp28.325.000, jasa lift off sebesar Rp3.700.000, dan sewa mesin fotokopi sebesar Rp1.112.000. Semua transaksi ini dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Karena termasuk dalam kategori jasa dan sewa, perhitungan dilakukan dengan rumus PPh 23, yaitu tarif dikalikan dengan jumlah bruto. Hasilnya adalah untuk jasa tracking sebesar Rp566.500, jasa lift off sebesar Rp74.000,
dan sewa mesin fotokopi sebesar Rp22.255. Dengan demikian, total PPh pasal 23 yang dipotong dari seluruh transaksi tersebut adalah sebesar Rp662.755. Perhitungan ini menunjukkan bagaimana penerapan PPh 23 dilakukan secara nyata dalam kegiatan operasional perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan mengenai PPh pasal 23. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.